Evaluasi Angkatan 2019. Saya sebagai anggota tim dari KKN tematik P2MD. Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan selama kegiatan KKN tematik P2MD yaitu KKN tematik P2MD mengusung tema yaitu revitalisasi sistem pengolahan limbah melalui kria sampah sebagai upaya pelestarian lingkungan dan peningkatan nilai ekonomi sampah di Kelurahan Jabungan. Selama kegiatan KKN tematik P2MD, masing-masing mahasiswa harus membuat pertama laporan rancangan kegiatan, yaitu yang berisi tentang program mono atau program individu yang dibuat. Nah, masing-masing mahasiswa harus membuat 2 program individu. Contohnya yang pertama yang aku buat yaitu tentang rancangan rangkaian alat analisis suhu dan kelembapan pada biopon maggot dan kandang lalat BSF. Lalu yang kedua yaitu pemasangan komponen-komponen yang digunakan untuk pembuatan alat. Ini contoh rangkaian menggunakan software FreeSync, di mana komponen yang digunakan yaitu ada Arduino Uno, ada DS18B20, ada DHT11, lalu ada LCD I2C 16x2. Kegunaan alat ini yaitu untuk menganalisis suhu dan kelembapan pada biopon maggot serta pada kandang lalat BSF, di mana dalam budidaya maggot itu harus diketahui suhunya dan kelembapannya harus sesuai agar budidaya bisa berjalan dengan baik. Lalu ini ada software menggunakan Proteus. Untuk komponennya masih sama, yaitu menggunakan Arduino, DHT11, DS18B20, lalu serta LCD. Kenapa menggunakan software Proteus? Untuk mengetahui codingan dengan rangkaian itu bisa sinkron atau bisa sama tanpa adanya kendala atau error. Selama kegiatan, mahasiswa harus mengisi logbook, yaitu buku catatan harian, di mana setiap kegiatan yang dilakukan harus ditulis. Seperti pada minggu pertama itu survei desa dan lain sebagainya. Program mono yang kedua yaitu berupa pemasangan komponen untuk menyambungkan semua komponen agar berfungsi dengan baik, yaitu dipasang atau diletakkan dalam media akrilik agar komponen itu terhindar dari barang-barang yang dapat merusak seperti air atau barang-barang seperti logam. Lalu untuk hasil akhirnya itu seperti ini. Ini bentuk dari alat analisis suhu dan kelembapan pada media biopon dan kandang lalat BSF. Setiap akhir kegiatan, mahasiswa harus membuat laporan pelaksanaan kegiatan, di mana yang isinya itu berupa rincian kegiatan yang telah dilakukan. Dari program mono yang terdiri dari 2, setiap mahasiswa harus membuat program mono. Lalu luaran-luaran yang dihasilkan itu harus dituliskan pada LPK ini atau laporan pelaksanaan kegiatan, berupa misal alat yang telah digunakan itu seperti apa, berjalan dengan baik atau enggak. Lalu harus membuat sebuah artikel. Nah, jadi masing-masing program mono yang dijalankan itu masing-masing harus dibuat artikelnya.
Wis wira tau ketok, Bu. Nggih, Bu, gawean sek kathah niki dadi nggih dangu mboten ketinggal. Olah. Piye Bang sampainya tasih mlaku? Wah, dereng mlampah, Bu. Soalnya kalau pandemi itu senten terus pemerintah nggih dereng ngangsalke enten kegiatan. Padahal aku seneng lho nang Bang sampah. Aku iso nukerke minyak to karo sampahku. Lah nggih minyak nggih tetep sik awis niki, Bu, ndelalah nggih. Lah nggih. Angel. Anda berbeda dengan yang lain. Anda adalah sekelompok anak-anak muda yang punya kesempatan untuk mengembangkan diri, untuk maju, meraih masa depan, bukan hanya untuk Anda sendiri, tapi untuk kemajuan Republik, untuk kemajuan bangsa. Karena itu saya ingin memberikan catatan. Anda akan kuliah. Tolong jangan hanya belajar di dalam ruang kuliah. Kini bukan lagi aku, tapi kami. Kami mencoba keluar dari tembok kelas pendidikan, mencoba membuka mata dan membuka telinga, mencoba untuk peka dengan masalah-masalah di sekitar. Bukan hal yang baru. Indonesia sudah lelah dengan masalah sampah, tapi belum semua paham bagaimana cara menangani. Banyak yang harus diedukasi, banyak yang harus diperbaiki. Kami sepakat untuk bekerja sama membawa perubahan. Melalui Paving Block, kami mengelola sampah anorganik. Melalui budidaya maggot, kami mengelola sampah organik. Di sini, kami sama-sama belajar, mencurahkan apa yang sudah kami dapatkan di bangku perkuliahan. Tidak selalu berjalan mulus. Ada masa di mana kami menemui kesulitan. Tapi kami terus berusaha mengerjakan yang terbaik. Tak hanya menebar manfaat, tapi juga menjaring manfaat. Menjaga tutur, merawat akun. Kami belajar bagaimana hidup berdampingan dengan masyarakat. Belajar bagaimana hidup dalam kesederhanaan. Ini salah satu tindakan kecil yang kami pilih untuk melihat Indonesia yang lebih baik.